Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1676, tidak dapat dicabut. Tumbuhan karnivora dan hama menjijikkan yang menghuni hutan bersembunyi karena takut, ngeri dengan kedatangan para penguasa reruntuhan kuno. Jadi, Nephis berlari cepat, menempuh jarak yang sangat jauh setiap detiknya. Anginnya sejuk, menyejukkan tubuh langsingnya. Sang penguasa bayangan telah memimpin, langkahnya seperti langkah seekor binatang buas. Anggota tubuhnya yang kuat mengoyak tanah, dan dari waktu ke waktu, ia menggunakan batang pohon yang menjulang tinggi untuk melompat maju, melemparkan serpihan-serpihan kayu ke belakang. Tak lama kemudian, Nephis merasakan mendekatnya musuh baru. Jenis golem yang sama menerobos dinding tanaman merambat, dan tanah bergetar akibat benturan keras dari langkah kakinya. Makhluk itu tampak seperti makhluk yang telah mereka bunuh semenit sebelumnya, tinggi, ditumbuhi lumut merah, karapas batu kunonya tertutup oleh jaring retakan. Yang ini bersenjatakan tongkat berlian, bukan gada. Sedetik kemudian, tongkat itu sudah terbang ke arah kepala iblis bayangan. Kecepatannya begitu dahsyat sehingga pukulan mematikan tampaknya tak terelakkan. Hutan itu sendiri bergoyang mengikuti lintasan senjata berlian itu. Nephis mengangkat pedangnya untuk menghalangi. Sepersekian detik kemudian, sang penguasa bayangan menghilang begitu saja dari lintasan tongkat kerajaan. Terdengar ledakan dahsyat, dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar dalam bentuk kerucut lebar dari titik yang seharusnya terkena senjata Asura itu. Hamparan hutan yang luasnya ratusan meter langsung hancur. Sayangnya, Nephis berada tepat di tengah kerucut kehancuran. Pedang yang diangkatnya memotongnya, tajam dan tak terkalahkan, memungkinkannya untuk terus bergerak maju tanpa melambat terlalu banyak. Dia melompat, menginjak tongkat berlian, berlari melintasinya, dan melancarkan tebasan ke bawah yang mengerikan, semuanya dalam hitungan satu momen. Karapas batu keras dari binatang buas besar itu tidak terbelah, tetapi itu bukanlah tujuannya. Yang ingin dicapai Nephis adalah menginfeksinya dengan pembusukan perjanjian kebencian. Sebelum makhluk itu bisa menangkapnya, dia sudah melompat mundur, berputar dengan anggun di udara. Sang penguasa bayangan muncul dari balik kegelapan makhluk itu, odacinya yang besar jatuh seperti bilah guilotin raksasa. Dalam wujud iblis itu, terbungkus dalam baju besi oniks yang menakutkan, dia tidak kalah mengesankan dari Asura yang keji itu. Kekuatan serangannya begitu mengerikan sehingga lutut sang binatang besar tertekuk, kakinya terbenam dalam lumut. Tanah itu sendiri terbelah, pecahan batu beterbangan ke udara seperti pecahan peluru. Ada satu lagi, menjulang tinggi di atas makhluk mimpi buruk yang berlutut, dia menggunakan dua tangannya untuk mencengkeram kepalanya dengan ganas, menguncinya dengan cekikan. Dua tangannya yang lain mengarahkan odaci hitam itu ke bawah dan menusukkan ujungnya ke celah yang terinfeksi oleh pembusukan sentuhan kebencian. Nephis berputar dan mengayunkan pedangnya. Sampai saat ini, dia hanya menggunakan kemampuan dorman miliknya. Namun, pada saat itu, dia memanggil percikan api jiwa dan menahan penderitaan, mengucapkan nama-nama api dan angin. Percikan api itu meledak menjadi kobaran api yang membakar semua yang ada di jalurnya. Hutan di depannya berubah menjadi abu, memperlihatkan wujud mengerikan dari Asura kedua. Serangan kekejian itu telah dipatahkan oleh gelombang kejut ledakan terarah, dan api menempel di karapasnya, membakar cukup panas untuk melelehkan baja transenden. Baju besi batu Asura itu bertahan, tetapi menjadi lunak karena panas yang mengerikan. Namun, daging kering yang terkubur di dalamnya ikut terbakar.
Dibalut api, makhluk mimpi buruk yang menjulang tinggi itu bangkit bagai iblis neraka. Tidak ada waktu. Nephis memanfaatkan jeda sesaat itu untuk menyerang kekejian yang ditahan oleh penguasa bayangan. Mengetahui cara menghancurkannya, mereka dapat menyingkirkannya dengan kecepatan relatif. Tetapi binatang buas besar adalah binatang buas besar. Itu sudah merupakan suatu mukjizat bahwa ia dapat digulingkan ke tanah oleh seorang saint. Pedangnya menyala dengan cahaya yang cemerlang, menyerap seluruh peningkatan jiwa raksasanya. Terjadi ledakan cahaya yang menyilaukan, dan cangkang batu kekejian itu hancur. Serangan gabungan cahaya dan bayangan telah mengalahkan ketahanannya yang membusuk, dan kesatuan sempurna dari keinginan membunuh mereka telah mengalahkan keinginannya untuk hidup. Asura yang berlutut itu perlahan terjatuh, tongkat berlian terlepas dari genggamannya. Makhluk mimpi buruk kedua hampir mendekati mereka. Dengan kegelapan dingin yang menyelimuti celah pelindung matanya, sang penguasa bayangan menggeram dalam-dalam dan menegangkan tubuhnya yang perkasa. Nephis menunduk saat mayat besar Asura yang terbunuh itu terlempar ke udara, masanya yang mengerikan menghantam kekejian yang terbakar itu seperti seekor domba jantan pengepungan. Setelah itu, mereka dengan cepat menghabisi makhluk yang terhuyung-huyung itu. Dia membunuh yang pertama, sementara penguasa bayangan membunuh yang kedua. 3 binatang buas besar hanya dalam hitungan menit. Bahkan bagi Nephis, itu adalah hasil yang luar biasa. Namun itu masih belum cukup cepat. Tanpa berhenti sejenak untuk mengambil pecahan jiwa Supreme, mereka berdua bergegas pergi. Lebih banyak makhluk mengerikan ini datang, dan kelangsungan hidup kedua Sleeper tergantung pada seutas benang. Saat mereka berlari, sang penguasa bayangan tiba-tiba berbicara, "Tempat ini. Kita mungkin bisa mati di sini." Suaranya tenang dan jelas, seolah dia tidak peduli dengan apapun. Nephis menjawab dengan singkat, sudah terbiasa merasakan napas dingin kematian, itu benar. Dia bertahan sejenak. Apakah benar-benar sepadan untuk mati demi beberapa Sleeper? Dia melompati pohon tumbang, mendarat dengan gesit, dan menerjang maju dengan kecepatan yang menakjubkan. Baginya, itu pertanyaan aneh, tetapi sekali lagi, orang-orang sering salah paham padanya. Dia telah menjawab dengan jujur, tetapi pertanyaannya sendiri salah dan menyesatkan. Karena dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk para Sleeper ini. Para Sleeper hanyalah sebuah keadaan, tetapi yang membuatnya siap mati adalah prinsip-prinsipnya. Dia percaya bahwa menyelamatkan para remaja ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan karena itu, dia ingin melakukannya. Dan itu juga merupakan hal yang benar untuk dilakukan karena dia ingin melakukannya. Dahulu kala, Nephis benar-benar tak berdaya. Ia melihat dengan takut saat semua harta benda keluarga mereka dirampas. Pusaka, kekayaan, rumah mereka. Bahkan orang-orang di sekitarnya terbunuh atau diusir satu persatu, menghilang tanpa jejak. Ketidakhadiran mereka telah meninggalkan bekas luka. Mungkin karena itu, ia tidak menghargai harta benda, dan banyak hal lain yang biasanya dianggap berharga oleh orang lain. Hal-hal yang paling ia hargai ada di dalam dirinya, dan karena itu, tidak akan pernah bisa diambil. Kepercayaannya, prinsipnya, keinginannya. Selama dia berpegang teguh pada itu, tidak ada yang bisa membuatnya takut, dan tidak ada yang bisa membuatnya merasa benar-benar tidak berdaya. Namun, meskipun hal-hal ini tidak dapat diambil, tetapi dapat hilang. Dia dapat mengkhianati dirinya sendiri, dan dengan demikian membuangnya. Itu adalah hal termudah di dunia, yaitu kehilangan diri sendiri. Kalau begitu, dia benar-benar tidak punya apa-apa. Memikirkan hal itu terlalu mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada kematian.
Jadi, Nevis lebih baik mati. Tidak masalah apakah dia mempertaruhkan nyawanya untuk 2 slipper atau untuk memenuhi keinginannya yang terbesar. Baginya, keduanya adalah satu dan sama, keduanya adalah ekspresi dirinya, dan karenanya sama-sama penting. Sang penguasa bayangan tertawa. Mengapa? Bukankah dia sudah mengatakan kepadanya bahwa itu karena dia ingin? Sesederhana itu. Dan serumit itu juga. Dia sudah lama menyerah untuk mencoba menjelaskan dirinya kepada orang lain. Namun, entah bagaimana, Nevis merasa bahwa mungkin penguasa bayangan akan mampu mengerti. Berlari secepat yang ia bisa, Nevis tersenyum tipis. Karena kalau tidak, aku bukan diriku sendiri. Budak Bayangan bab 1677. Percikan kerinduan. Golem menjulang tinggi yang terbuat dari batu yang runtuh, tubuhnya yang retak ditumbuhi lumut merah, mengangkat tangannya. Ada mayat yang terkubur di dalamnya. Prajurit dari peradaban yang hancur telah binasa ribuan tahun yang lalu, tetapi baju besi sihir mereka masih hidup, terinfeksi oleh kerusakan yang mengerikan. Makhluk itu, Asura penghukuman, sedang memegang golok berlian di tangannya. Saat golok itu terangkat, dunia tampak gemetar ketakutan. Saat golok itu jatuh, realitas itu sendiri tampak terbelah. Sebuah pohon raksasa, kulit kayunya yang keras dan kuat mampu bertahan dari kiamat, ditebang dalam satu tebasan dan tumbang perlahan. Angin kencang yang ditimbulkan oleh kejatuhannya mengipasi api yang telah menyebar melalui hutan, dan asap pahit memenuhi udara. Pohon itu telah mati selama bertahun-tahun, dan jantungnya telah lama membusuk. Ada rongga seperti gua di antara akarnya, yang kini terlihat. 2 slipper yang ketakutan bersembunyi di cekungan itu, dan sekarang berpelukan satu sama lain saat mereka menatap kekejian yang jahat itu dengan ngeri. Pisau berlian itu terangkat lagi, menandakan kehancuran mereka. Namun, sebelum ia bisa jatuh untuk merenggut nyawa mereka, iblis yang sama mengancamnya muncul dari kegelapan, menghantam golem besar itu dengan geraman ganas. Ia memiliki cakar tajam, tanduk yang berputar, dan ekor panjang, tubuhnya yang seperti binatang terbungkus dalam cangkang oniks yang menakutkan. Kegelapan itu sendiri bergerak, menyelubunginya seperti mantel. Dan beberapa saat kemudian, mata kedua slipper terbelalak. Seorang wanita muda cantik mengenakan tunik putih berkibar jatuh dari atas, dikelilingi oleh cahaya murni. Kulitnya putih bersih dan tanpa cacat, seperti pualam yang dipoles, dan rambut peraknya bersinar cemerlang di senja hutan yang redup. Sosoknya ramping dan anggun, dan kecantikannya sungguh menakjubkan. Dia memegang pedang pijar di tangannya. Mendarat di bahu golem yang mengerikan itu, dia memberikan pukulan yang mengerikan dan memutuskan lehernya yang rusak. Kekejian tanpa kepala itu terus melawan dengan ganas bahkan setelah dipenggal. Tetapi pasangan aneh itu, iblis kegelapan yang menakutkan dan roh cahaya yang indah, bekerja sama dengan mulus. Dengan cepat menjatuhkannya, pisau berlian itu hancur dan hancur berkeping-keping. Karapas batu itu hancur. Mayat yang telah diawetkan yang terkubur di dalamnya berubah menjadi abu. Makhluk itu telah mati sebelum pohon tumbang itu jatuh ke tanah, menyebabkan reruntuhan kuno itu bergetar. Nevis melompat dari mayatnya dan menghirupnya perlahan. Sang penguasa bayangan telah terluka dalam pertempuran terakhir itu, tetapi tubuhnya yang menjulang tinggi sudah pulih. Dia tidak terluka untuk saat ini. Yang terpenting, mereka berhasil mencapai 2 slipper tepat waktu. Sambil berbalik, dia berjalan ke sisa-sisa pohon raksasa itu dan melihat ke rongga di antara akar-akarnya, di mana 2 remaja berwajah pucat sedang menatapnya dengan mata terbelalak. Keduanya adalah gadis-gadis, wajah mereka berlumuran abu dan tanah.
Salah satu dari mereka tampak tetap tenang, sambil memeluk erat yang lain. Gadis yang satunya tidak terlihat begitu baik, dan tampak perlahan-lahan pingsan. Si penidur pertama membuka mulutnya dan berkata dengan tergagap, Kakao. Changing Star, Nevis tersenyum dalam upaya menenangkan gadis itu. Senyum menenangkan itu tidak alami baginya, tetapi dia telah melatih keterampilan komunikasinya dengan tekun. Bagaimanapun, dia sekarang adalah seorang pemimpin dan tokoh masyarakat. Mengetahui cara membuat kesan yang baik adalah salah satu keterampilan yang harus dia kuasai, dan telah dia kuasai meskipun tidak memiliki bakat bawaan untuk itu. Ya, aku adalah Saint Nevis dari klan Api Abadi. Ini adalah Saint Shadow, bukan dari klan manapun. Kami di sini untuk menyelamatkan kalian berdua. Gadis muda itu terdiam beberapa saat, menatapnya dengan ekspresi rumit. Ekspresi itu bukan apa yang diharapkan Nevis. Apakah dia waspada padaku? Akhirnya, gadis itu mengangguk dan berkata dengan nada yang seharusnya tenang, tetapi mengandung sedikit getaran. Aku Tamar dari klan Sorrow. Nevis terdiam sejenak. Sorrow adalah klan bawahan Song. Jadi, gadis ini secara teknis adalah musuhnya. Memang agak canggung. Sang penguasa bayangan menatapnya, seolah penasaran untuk melihat apa yang akan dilakukannya. Cangkang iblisnya hampir sepenuhnya telah memperbaiki dirinya sendiri. Nevis melompat ke dalam lubang dangkal, meletakkan pedangnya, dan menatap remaja kedua. Kemudian, dia kembali menatap Tamar muda. Ada apa dengan temanmu? Gadis itu melirik pedang hitamnya, lalu mencengkeram sliper lainnya lebih erat. Semacam infeksi. Tangannya tergores tanaman merambat. Lalu, matanya sedikit bergetar. Tunggu, apakah Rai menemukanmu, Nona? Apakah dia masih hidup? Nevis mengangguk dan berlutut di dekat sliper yang tak sadarkan diri, menatapnya dengan khawatir. Dia aman dan sehat. Anda tidak perlu khawatir. Ketiganya pasti telah menjalin ikatan selama masa sulit mereka di Godgrave. Sebelumnya, mereka mungkin telah menghabiskan banyak waktu bersama di akademi. Tidaklah aneh bagi mereka untuk saling peduli. Faktanya, Nevislah yang aneh, karena tidak menjalin ikatan apapun di akademi. Tentu saja ada alasannya. Dia tidak tahu siapa di antara para sleeper yang dikirim untuk membunuhnya saat itu. Cassie juga mengalami keadaannya sendiri. Namun, gadis-gadis ini mengingatkannya pada mereka berdua. Memang, tidak ada anggota ketiga dalam kelompok kecil mereka di Forgotten Shore. Tidak ada. Sesaat kemudian, Nevis menggelengkan kepalanya pelan, karena kehilangan alur pikirannya. Karena khawatir dengan gadis yang tak sadarkan diri itu, dia dengan lembut meletakkan tangannya di tubuh kurusnya, dan mengerutkan kening. Kulit gadis itu sepanas tungku, dan denyut nadinya lemah. Dia tidak hanya terinfeksi, dia sedang sekarat. Nevis terdiam sejenak, lalu melirik Tamar. Dia memaksakan diri untuk tersenyum lagi. Sekarang kamu aman. Bagian terburuknya hampir berakhir. Jangan takut, karena kami ada di sini. Dan kami akan menyelamatkanmu dan temanmu, apapun yang terjadi. Gadis muda itu menatap Nevis beberapa saat, lalu menarik napas gemetar dan mengangguk. Kemudian, dia tiba-tiba terkulai, seolah akhirnya membiarkan tubuhnya yang kelelahan itu runtuh. Matanya berkaca-kaca, tetapi dia menggertakkan giginya dan menahan air matanya. Terima kasih Lady Changing Star. Nevis mengangguk dan berbalik, diam-diam menggertakkan giginya. Kemudian, dia mengaktifkan kemampuan dormannya dan menahan rasa sakit yang menyilaukan, mengirimkan gelombang api penyembuhan ke tubuh sleeper kedua. Infeksi itu terus berlanjut, dan telah menyebar ke jantung gadis itu.
Meskipun demikian, infeksi itu terbakar habis oleh kemurnian api jiwa, tanpa meninggalkan jejak. Hanya saja butuh waktu sedikit lebih lama dari yang diperkirakan Nevis. Dia juga menyembuhkan sebagian besar kerusakan yang terjadi pada tubuh Slipper yang malang itu. Bayangan di sekelilingnya bergerak, memperlihatkan kegelisahan temannya. Sang penguasa bayangan berbicara dari atas, mereka semakin dekat. Mendengar suara itu, Tamar tersentak dan menatap Nevis, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Ini Godgrave, bukan? Bisakah kita benar-benar melarikan diri? Nevis menepis api amarahnya dan menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, aku sudah berjanji, bukan? Gadis muda itu menatapnya beberapa saat, lalu mengangguk serius. Aku akan percaya padamu, Lady Changing Star. Aku berusaha untuk bertahan hidup, apapun yang terjadi. Suaranya terdengar tegas. Senyum Nev memudar sejenak. Bagus. Berusahalah dengan baik. Sambil mengatakan itu, dia sudah bisa merasakannya. Secercah kerinduan menyala dalam jiwa Tamar muda, lalu berubah menjadi nyala api lembut. Menghubungkan keduanya, dan membuatnya menjadi bagian tentatif dari domain Nev yang baru lahir, belum terwujud, dan hampir tidak ada. Budak Bayangan bab 1678, Jalan menuju supremasi. Nevis tidak meremehkan saat dia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penguasa bayangan. Bagaimana seseorang bisa membunuh seorang Supreme? Setelah bertahun-tahun berusaha keras untuk menempatkan dirinya ke dalam posisi di mana menentang para penguasa bukanlah khayalan yang bodoh. Sia-sia, dan tidak masuk akal, dia akhirnya memahami bahwa satu-satunya cara yang masuk akal untuk mengalahkan mereka adalah dengan mencapai supremasi sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, dia kembali ke dunia nyata setelah sekian lama tersesat di alam mimpi, kalah dan hancur. Saat itu, dia telah membuat keputusan untuk bergabung dengan klan Agung Valor, mengetahui bahwa tidak akan ada cara yang lebih baik baginya untuk mengenal musuhnya. Ketika Nevis membunuh makhluk mimpi buruk, dia membedah bangkainya untuk memeriksa anatominya dan mempelajari cara membunuh makhluk keji tersebut dengan lebih baik. Namun, dia tidak dapat membedah klan besar. Jadi, bergabung dengan salah satunya adalah cara terbaik untuk mempelajari musuh dari dalam. Dia juga memendam aspirasi lain untuk mendapatkan kepercayaan dari Raja Pedang dan karena itu menempatkan dirinya dalam posisi di mana mengalahkannya akan dapat dipertahankan. Nevis adalah ahli pertempuran, bagaimanapun juga, yang mana tipu daya dan pengarahan yang salah adalah bagian yang tidak terpisahkan, hidup tidak jauh berbeda dari pertempuran. Hidupnya tidak. Setidaknya, akan tetapi, meskipun dia telah memperoleh beberapa keberhasilan dalam ambisinya untuk menyusup ke dalam klan besar dan memperoleh kepercayaan dari rajanya. Semakin banyak Nevis mengetahui tentang musuh, semakin sia-sia keinginannya yang membara untuk menaklukkan para penguasa. Sekalipun dia tahu segalanya tentang Valor, dan sekalipun Raja Pedang menurunkan kewaspadaannya suatu hari, dia sama sekali tidak yakin bahwa dia akan mampu mengalahkannya, terlepas dari semua kekuatannya sebagai Titan Transcendent. Jadi, Nevis harus menjadi Titan tertinggi. Masalahnya adalah dia tidak diizinkan untuk mencoba. Zaman telah berubah, dan ada lebih banyak lagi Awaken, Master, dan Saint yang berjalan di dunia saat ini. Para Sovereign telah melonggarkan cengkeraman besi mereka untuk mencapai kekuatan yang lebih besar, sedikit. Namun, mereka masih menuntut kesetiaan dari mayoritas Transcendence, dan tentu saja tidak akan pernah membiarkan seseorang naik ke tahta supremasi dan menjadi setara dengan mereka. Anvil dan Qi Song bahkan tidak bisa mentolerir keberadaan satu sama lain. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain menjadi saingan mereka?
Belum lagi orang seperti Nephis, yang punya alasan yang sangat tepat untuk membenci mereka dan merencanakan kehancuran mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkannya menantang mimpi buruk keempat. Bahkan jika dia menemukan benih yang cocok, memasukinya tanpa izin dan selamat. Dia akan dibantai segera setelah kembali ke dunia nyata. Bagaimanapun juga, kekuatan seorang penguasa terletak pada kekuasaan domain mereka, dan kekuasaannya belum akan terbentuk tepat setelah mencapai supremasi. Seorang tertinggi yang baru dinobatkan hanya sedikit lebih berkuasa daripada seorang transenden, jika mempertimbangkan ancaman berbahaya dari domain lama. Karena alasan-alasan ini, hanya ada satu jalan yang dapat ditempuh Nephis. Ia harus mencapai supremasi tanpa bantuan mantra mimpi buruk, dengan mengikuti jejak para Awaken dari zaman dahulu. Tidak hanya itu, dia harus melakukannya secara rahasia. Tak perlu dikatakan, jalan itu sama bermasalahnya. Nephis telah belajar sedikit tentang bagaimana para Awaken kuno menempuh jalan ascension dari Anangke. Akan tetapi, pendeta tua itu tidak tahu apapun tentang lompatan antara transendensi dan supremasi. Lagi pula, tidak ada supremes di WAV. Faktanya, satu-satunya penguasa peradaban sungai adalah Raja Ular, orang asing dari alam yang dikonsumsi oleh mantra mimpi buruk. Itu berarti bahwa Nephis tidak dapat mempelajari cara alami menuju supremasi dari orang lain. Dia harus menciptakannya sendiri, menemukan kebenaran yang telah lama hilang tanpa bantuan siapapun. Tugas itu tampak tidak masuk akal bahkan untuknya, tetapi karena tidak ada pilihan lain, dia telah berusaha keras untuk menyelesaikannya selama 4 tahun terakhir. Dia tidak mampu mendekati status penguasa. Namun, dia sangat yakin bahwa dia telah menemukan kunci supremasi, atau lebih tepatnya, kunci yang tepat untuk mencapainya. Sama seperti orang-orang yang tercerahkan di zaman dahulu belajar mengendalikan hakikat mereka sebelum membentuk inti jiwa mereka, bukan sebaliknya. Nephis meyakini bahwa ia harus menyadari suatu domain terlebih dahulu untuk menjadi yang tertinggi. Mantra mimpi buruk memberi manusia kesempatan untuk menantang mimpi buruk keempat, meraih supremasi, dan karenanya kemampuan untuk mewujudkan domain. Namun, tanpa mantra mimpi buruk, Nephis harus mengklaim otoritas itu sendiri. Kemampuannya untuk menjadi penguasa domainlah yang akan menjadikannya penguasa, dan bukan sebaliknya. Namun, dia pun tidak punya petunjuk tentang cara mewujudkan domain. Pada awalnya, begitulah adanya. Sekarang, 4 tahun kemudian, Nephis setidaknya berada di jalur yang benar. Setidaknya dia pikir begitu, rahasia untuk melangkah lebih jauh di jalan kenaikan, secara masuk akal. Tersembunyi dalam perubahan yang dialami jiwa makhluk hidup selama transendensi, jiwa seorang santo menembus batas-batas duniawi dan berkembang. Bersentuhan dengan dunia dan terjalin dengan sebagian darinya. Jiwa seorang penguasa, kemudian, tidak hanya harus menyatu dengan dunia, tetapi juga mengklaim otoritas atas bagiannya. Itulah hakikat supremasi, menjadi penguasa. Namun, setiap orang suci itu unik. Sifat hubungan yang mereka miliki dengan dunia juga unik. Oleh karena itu, setiap transenden memiliki jalan unik menuju supremasi. Bagi Nephis sendiri, jalan itu mudah dipahami, tetapi sangat sulit untuk dilalui. Setelah menjadi orang suci, jiwanya menjadi mampu diberi makan oleh esensi dunia sekitar, esensi roh. Tentu saja, hal itu hanya berlaku untuk esensi roh yang lahir dari sumber tertentu. Kebanyakan orang berasumsi bahwa sumber elemennya adalah api, sebagian lagi berasumsi bahwa itu adalah cahaya. Namun, semuanya salah. Sebenarnya, sumber elemen Neph, fondasi domain masa depannya, adalah kerinduan.
Kalau dipikir-pikir lagi, dia seharusnya sudah tahu lebih awal. Itu selalu ada di sana, dalam deskripsi aspeknya. Aspek, pembawa cahaya. Peringkat aspek, ilahi. Deskripsi aspek, kamu adalah makhluk cahaya yang dibuang dan ditakdirkan untuk hidup dalam kegelapan. Kamu membawa cahaya dan kehangatan kemanapun kamu pergi, tetapi dengan itu datanglah kerinduan yang tak terlukiskan. Esensi roh yang dapat diserap Nephis lahir dari jiwa makhluk hidup yang diilhaminya untuk mendambakan sesuatu. Tidak masalah apa yang mereka dambakan, dan tidak seperti kesetiaan yang dituntut oleh Raja Pedang dan Ratu Cacing, dia tidak perlu menjadi subjek kerinduan mereka. Segala jenis aspirasi yang lahir dari mengenalnya, atau mengetahui tentangnya, menjadi sumber esensi roh baginya. Kemampuan kerinduan miliknya juga tampaknya telah berevolusi setelah transendensinya, menyatu dengan kehadirannya. Seiring berjalannya waktu, Nephis telah memperhatikan bahwa ketika orang-orang berada di dekatnya, jiwa mereka menjadi lebih rentan terhadap inspirasi, dan api hasrat mereka menyala lebih terang. Itulah fondasi domain masa depannya, yang telah ia bangun tanpa ia sadari. Budak Bayangan bab 1679, Mercusuar Harapan. Ada dua cara untuk membangun domain. Yang satu disediakan oleh mantra, dan bergantung pada benteng. Dengan menjadi penguasa benteng, atau menjadikan seseorang yang telah menerima otoritas Anda sebagai penguasa, seorang penguasa tertinggi dapat memberdayakan dan memperluas domain mereka ke wilayah yang luas. Benteng lebih dari sekadar benteng yang berisi gerbang. Itu adalah konstruksi sihir yang mustahil yang secara paksa menaklukkan bagian dunia di sekitarnya dan membawanya di bawah kekuasaan seorang penguasa tertinggi. Itulah sebabnya Raja Pedang dan Ratu Cacing, yang menguasai sebagian besar wilayah manusia di alam mimpi, sangatlah kuat. Cara kedua merupakan cara bawaan setiap transenden dan unik bagi aspek mereka. Nephis menduga bahwa sebagian besar domain bersifat teritorial, yang menjadi alasan mengapa mantra tersebut mendasarkan metodenya pada wilayah. Namun tidak semuanya demikian. Ambil contoh Raja Pedang. Ia menggunakan jalur yang disediakan oleh benteng untuk memperluas wilayahnya, tetapi itu tidak berarti ia membatasi dirinya pada jalur itu. Wadah otoritasnya yang sebenarnya bukanlah tanah, tetapi manusia. Setiap prajurit yang memegang pedang yang ditempa olehnya adalah bagian dari wilayahnya, dan dengan demikian memberdayakannya. Kisong mengumpulkan mayat-mayat. Ada juga Asterion yang misterius, yang tampaknya tidak menguasai benteng manapun. Sedangkan bagi Nephis sendiri, satu-satunya cara baginya untuk membangun domain adalah dengan menginspirasi orang-orang, menyalakan api kerinduan dalam jiwa mereka. Setidaknya itulah keyakinannya. Butuh waktu berjam-jam untuk merenungkan dan bermeditasi agar dia bisa benar-benar merasakan elemen sumber yang mendasari aspeknya. Dia telah menyadari perubahan halus dalam kehadirannya terlebih dahulu. Atau mungkin kualitas halus itu memang selalu ada, terlalu lemah untuk dikenali. Jiwa manusia bersinar lebih terang di hadapan Neph, harapan dan aspirasi terdalam mereka menyala dengan api yang lebih kuat. Kehadirannya bagaikan api penyulut gairah mereka, mengubah hasrat menjadi kerinduan. Dan jika kerinduan itu diilhami langsung olehnya, atau bahkan gagasan tentangnya, maka terjalinlah hubungan halus di antara mereka dan Nephis, menjadikan apa yang diilhami itu menjadi bagian dari elemen sumbernya. Namun, dia belum belajar untuk merasakan hubungan ini dengan cepat. Faktanya, butuh terobosan kecil dalam menguasai warisan aspeknya agar Nephis dapat memahami makna yang lebih dalam dari kerinduan. Warisan aspeknya adalah pohon pengetahuan yang menghasilkan 7 buah. Dia telah menuai manfaat dari salah satunya dan memahami pengetahuan api di Twilight.
Semenjak itu, Nephis telah membuat langkah maju dalam memahami beberapa lainnya. Menghadapi pencari pertama di Verge, dia telah maju pesat ke arah pengetahuan tentang korupsi. Dan dalam 4 tahun terakhir, dia tidak hanya menguasai sepenuhnya pengetahuan tentang kehancuran, tetapi juga memulai jalan untuk memahami pengetahuan tentang gairah. Cabang terakhir dari warisan aspeknya itulah yang telah membantunya memahami hakikat dasar aspeknya dengan lebih baik, serta apa yang menjadi fokusnya untuk dikuasai sekarang. Nephis telah belajar bagaimana merasakan hubungan halus yang terbentuk antara dirinya dan mereka yang terinspirasi olehnya. Dia juga telah memperoleh kemampuan untuk merasakan samar-samar hasrat dan keinginan orang-orang di sekitarnya, yang bagaikan percikan api dan api yang membakar jiwa mereka. Tentu saja, tidak semua orang mudah dibaca. Penguasa bayangan, misalnya, seperti buku yang tertutup, terutama saat dia mengenakan topengnya. Bagaimanapun, setelah Nephis memperoleh pemahaman itu, dia menemukan dengan sedikit kejutan bahwa sudah ada banyak sekali orang di dunia yang terhubung dengannya. Ternyata, ketenarannya adalah alasannya. Sejak hari ia memimpin pasukan pemimpi untuk mengepung Crimson Spire dan gagal kembali bersama mereka, mesin propaganda pemerintah yang hebat itu berputar. Membesar-besarkan pencapaiannya yang tak terbayangkan dan menjadikannya pahlawan yang tragis. Sosok yang benar-benar brilian, Indomitable Changing Star, putri terakhir dari klan Immortal Flame. Mereka bahkan membangun ketenaran legendaris ayah dan kakeknya, mengubahnya menjadi simbol keberanian dan kegigihan manusia. Selama api abadi masih menyala, manusia tidak akan punah. Kata-kata ini sering diucapkan oleh orang-orang yang lahir di era mantra mimpi buruk. Bahkan ada film yang dibuat tentangnya, betapapun mengerikannya. Kembalinya dia yang sensasional sebagai satu-satunya sleeper dalam sejarah yang berhasil menaklukkan mimpi buruk kedua hanya memperdalam rasa hormat dan pemujaan yang dirasakan orang-orang. Diikuti dengan pengangkatannya dia ke dalam Valor, yang menambahkan prestise klan besar yang bertingkat-tingkat ke atas dirinya sendiri. Jadi, pada saat Nephis menjadi orang suci, telah ada banyak orang yang menjadikannya sebagai inspirasi. Dan setelah dia menjadi seorang Saint, jumlah mereka terus bertambah. Dia bisa merasakannya dengan jelas, beberapa terinspirasi untuk berjuang demi kekuatan bela diri. Beberapa terinspirasi untuk menumbuhkan kemuliaan karakter mereka. Beberapa terinspirasi untuk menjalani hidup mereka dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, dan seterusnya. Bahkan banyak orang yang terdorong oleh hasrat seksual yang nyata karena penampilannya. Agak canggung baginya untuk merasakan kerinduan yang mereka miliki saat dia keluar dan beraktivitas, dan berpura-pura tidak menyadarinya. Bagaimanapun juga, fondasi domain masa depannya sudah luas dan kuat. Namun, itu tidak cukup luas, dan tidak cukup ampuh. Maka, dalam 4 tahun terakhir, Nephis telah berusaha keras tanpa lelah untuk menjadikannya lebih kokoh lagi. Untuk menyentuh jiwa lebih banyak orang. Dia telah belajar bagaimana membawa diri, bagaimana menampilkan kedok yang sempurna kepada masa. Dia mencurahkan kecerdasannya untuk memahami pengetahuan tentang gairah. Yang lebih penting, dia menaruh pedangnya di mulutnya. Dalam hal itu, cara klan Valor memperlakukannya ironisnya sangat membantu. Mereka selalu mengirimnya ke medan perang yang paling mematikan, mengirimnya ke epicentrum bencana yang paling mengerikan, seolah-olah menginginkannya mati. Dimanapun ada krisis, Changing Star dan Firekeeper-nya akan datang, menghilangkan banjir nikmah creatures dengan pedang mereka. Nephis bermain bersama dengan keinginan klan Valor. Menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kepada dunia kemauan yang tidak dapat rusak dan cahaya yang cemerlang, yang membuat ketenarannya semakin meluas dan ditinggikan. Cassie, sementara itu,
bekerja di belakang adegan untuk mengarahkan narasi dan mengobarkan api. Nephis sendiri, menara gading, pemutus rantai, penjaga api, semuanya kini menjadi simbol yang dapat dikenali dari ketidakegoisan, kekuatan, dan kemuliaan. Mereka adalah mercusuar harapan di dunia yang gelap dan penuh gejolak, membawa penghiburan bagi orang-orang, dan inspirasi. Jumlah mereka yang tersentuh cahayanya bertambah setiap hari, membentuk koneksi yang tak terhitung jumlahnya dengan jiwanya. Tidak semua koneksi ini sama. Beberapa tentatif dan lemah, beberapa bersinar dan mendalam. Koneksi terdalam sejauh ini adalah koneksi dengan Firekeeper, pengikutnya yang paling setia. Sampai pada tingkat tertentu, dia bahkan dapat menjangkau mereka dengan kemampuan aspeknya dari kejauhan. Itu adalah salah satu bagian dari apa yang dilakukan Nephis, bagian yang lebih mudah. Bagian tersulitnya, sejauh ini, adalah menemukan cara untuk benar-benar mengubah jaringan koneksi ini, bentuk awal domain masa depannya, menjadi bentuk yang sebenarnya. Nephis masih belum tahu bagaimana cara mengambil langkah ini. Dia telah menghabiskan waktu mempelajari perubahan yang terjadi pada laut jiwanya setelah dia mengikat menara gading dan membiarkan penjaga api memasang jangkar mereka di sana. Berharap menemukan petunjuk dari mekanisme misterius mantra mimpi buruk. Namun, ternyata itu jalan buntu. Jadi, untuk saat ini, Nephis tidak punya pilihan selain mencari dan menunggu. Dia berharap akan menemukan petunjuk sebelum perang dimulai. Tetapi sekarang karena kedua klan besar sedang bergerak, hal itu tampaknya tidak mungkin lagi. Itulah mengapa sangat penting baginya untuk membangun pijakan di Godgrave, dan mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan terjadi di sini. Anvil dan Qi Song harus gugur sebelum perang berakhir. Karena jika salah satu di antara mereka benar-benar mengalahkan yang lain, otoritas mereka akan menyebar ke seluruh umat manusia. Begitu itu terjadi, bahkan menjadi seorang tertinggi tidak akan cukup untuk membunuh mereka. Budak Bayangan bab 1680, Roh Cahaya. Slipper yang tak sadarkan diri itu perlahan membuka matanya, menatap Nephis dengan tatapan bingung. Ia tersenyum meyakinkan dan bangkit, mengambil pedangnya lagi. Tidak banyak waktu tersisa. Musuh sudah mendekat. Menjulang tinggi di atas mereka bertiga, Nephis dan dua gadis remaja, sang penguasa bayangan berkata dengan dingin, "Manis sekali kau berjanji menyelamatkan mereka. Tapi bagaimana kau akan melakukannya? Begitu kita mulai melawan para kekejian itu, satu gelombang kejut saja sudah cukup untuk menghabisi mereka berdua." Nephis keluar dari lubang dan menolong gadis yang telah disembuhkannya. Tamar mengikutinya. Pertanyaan bagus. Tidak ada waktu untuk melarikan diri, karena para Asura lebih cepat dari mereka. Terbang juga bukan pilihan, karena mereka akan menjadi target yang sempurna di udara. Satu lemparan senjata berlian, dan tidak akan ada jalan keluar. Bahkan jika Nephis bisa menghindar, dia harus membawa setidaknya satu dari para Slipper, dan tidak ada satupun gadis yang akan selamat dari tekanan yang menghancurkan dari manuver seperti itu. Dia mempertimbangkan strategi yang tak terhitung jumlahnya dalam 1 detik dan menatap ke arah penguasa bayangan, "Kau bawa mereka dan mundur. Aku akan menahan musuh, lalu bergabung denganmu." Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Saya menolak." Nephis berkedip. Dia tidak menduga akan mendapat jawaban itu. Mengapa? Setan bayangan itu membungkuk, mendekatkan helm onyxnya ke wajahnya. Kegelapan yang menyelimuti helm itu sangat dalam dan tak tertembus. "Kau mungkin baik-baik saja mati demi para Slipper ini, Changing Star. Tapi aku tidak baik-baik saja dengan kematianmu." Salah satu cakar onyxnya menunjuk ke arahnya. "Kau masih berutang budi padaku, ingat."
Bukankah aku akan ditipu jika kau meninggal sebelum membalas budiku? Nevis memiringkan kepalanya. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia merasakan sedikit hasrat dari sang penguasa bayangan. Kerinduan sebagian orang bagaikan percikan api, kerinduan sebagian orang bagaikan api unggun. Namun, baginya, itu terasa seperti api unggun yang menjulang tinggi yang mengerdilkan segala sesuatu di sekitarnya. Ternyata, di balik sikap dinginnya, sang penguasa bayangan adalah seorang pria yang menyimpan dendam mendalam. Dia tidak dapat menguraikan dengan rinci apa sebenarnya yang diinginkannya, tetapi keengganannya untuk melihatnya mati, sebelum dia menepati janjinya, setidaknya tampak cukup tulus. Tampaknya bantuan yang ingin dia minta darinya tidak sederhana. Sesaat kemudian, jiwanya kembali diselimuti kegelapan, dan dia tidak bisa merasakan apapun. Nevis mendesah. Lalu, apa yang Anda usulkan? Sang penguasa bayangan terdiam sejenak. Lalu, dia menggaruk kepalanya yang bertanduk, cakar oniksnya menggores permukaan helmnya dengan tajam. Akhirnya, dia mendesah. Aku akan membawa mereka ke kuil tanpa nama dan kembali. Kau, tetaplah hidup saat aku pergi. Bukankah pada dasarnya itu yang disarankannya? Nevis mengangkat sebelah alisnya. Berapa lama waktu yang kau perlukan untuk kembali ke benteng dan kembali, Tuan Bayangan? Dia mengangkat salah satu dari 4 tangannya dan menekuk beberapa jari. Lalu menjawab dengan tenang, sekitar 6 detik. Dia menatapnya tanpa suara. Kemudian, dia menatap lagi. Kau bisa menempuh perjalanan dari benteng ke sini dalam waktu 3 detik. Selama ini, kalau begitu, mengapa kita harus berjuang melewati hutan? Biasanya, Nevis harus berusaha keras untuk mengungkapkan emosinya ke dalam suaranya yang datar. Namun, sekarang, dia benar-benar berjuang untuk tetap tenang dan membuatnya terdengar tenang. Itu adalah kejadian yang sangat langka. Sang penguasa bayangan mengangkat bahu acuh tak acuh. Itu akan menghabiskan terlalu banyak esensiku. Membawa slipper ini tidak masalah, tapi kau, bebannya terlalu berat. Nevis menatapnya diam sejenak, lalu tanpa sadar melirik ke bawah. Tubuhnya lentur dan ramping, seperti biasanya. Tentu saja. Sang penguasa bayangan juga terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menambahkan, nadanya yang dingin mencurigakan dan terdengar sedikit terburu-buru, karena kamu adalah seorang transenden. Jiwamu terlalu luas dan kuat, itulah yang kumaksud. Dia melangkah maju dan meletakkan 2 dari 4 tangannya di bahu para slipper yang terdiam. Pokoknya, waktu sangatlah penting. Jadi, sebaiknya aku pergi. Sesaat kemudian, mereka bertiga menghilang dalam bayangan, meninggalkan Nevis sendirian di tempat terbuka kecil itu. Kemampuan pergerakan spasial. Dia terdiam sesaat, lalu menatap dirinya sendiri lagi. Gumaman pelan terdengar, apakah saya bertambah otot? Tentu saja, dia tidak sehalus dan secantik Casey. Dan tidak seanggun dan seanggun Seisan. Namun, Nevis cukup percaya diri dengan bentuk tubuhnya, memang tidak seindah Evie. Apa yang sebenarnya aku pikirkan? Tepat pada saat itu, hutan di sekelilingnya meledak, dan 7 golem mengerikan menerjangnya dari segala sisi. Dunia mengerang kesakitan akibat kekuatan dahsyat yang mereka berikan. Nevis masih melihat ke bawah. Namun, sebelum mereka bisa mencapainya, tubuhnya meledak dengan cahaya yang cemerlang, dan sosok mereka yang tinggi besar ditelan oleh cahaya yang menyilaukan. Nevis telah berubah menjadi roh cahaya. Dalam keadaan itu, tubuhnya yang anggun tampak ditenun dari cahaya putih yang tak bernoda. Cahaya itu mengandung lautan api yang tak terduga, bukan daging dan tulang, dan merupakan wadah yang indah bagi jiwanya yang berapi-api dan raksasa.
Dia seperti bintang cemerlang yang mengambil bentuk manusia, kelembapan yang meresap ke udara lembab langsung menguap. Daun-daun busuk yang menutupi tanah berubah menjadi abu. Sisa-sisa pohon yang mati menghitam dan terbakar dengan kecepatan yang mengejutkan. Tetapi kecepatan kayu mistik itu dilalap api putih tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kecepatan Nephis bergerak. Tidak terkekang oleh keterbatasan daging duniawi, kekuatannya meledak. Seluruh tempat terbuka itu dibanjiri cahaya yang menyilaukan, dan sosok-sosok asura yang menjulang tinggi itu lenyap dalam cahaya itu. Mereka tidak hancur, tetapi lumut merah yang menutupi baju besi mereka yang retak langsung terbakar. Daging yang telah menjadi mumi di dalam cangkang batu itu menghitam dan membara. Senjata 7 berlian itu jatuh serempak, tetapi Nephis dengan mudahnya menghindar. Hampir pada waktu yang bersamaan, tiba-tiba dia berada di depan salah satu benda keji itu. Tinjunya yang bersinar mengusap pelan pelindung dada batu benda itu. Makhluk besar itu terlempar ke belakang. Baju zirah di dadanya retak dan meleleh, dan pelat baju zirah tebal di punggungnya meledak. Pecahan-pecahan batu berubah menjadi hujan cair saat jatuh ke tanah. Dunia tampak suram dan jelas, diliputi rasa sakit yang memusnahkan. 3 detik lagi. Nephis bertanya-tanya berapa banyak makhluk mimpi buruk yang dapat dia bunuh sebelum penguasa bayangan kembali. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.